Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Ruli Kurniadani dengan nomor NIM 2033070022 dari Prodi Teknologi Informasi kelas 1B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang problem statement sistem informasi yang saya kerjakan, yaitu pengembangan program Learning Management System. Langsung saja. Untuk yang pertama, mengenai deskripsi proyek, yaitu LMS merupakan aplikasi lunak untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta termasuk dengan program jaringan. Saat ini, LMS digunakan untuk mempermudah perusahaan dalam mengolah data master terkait pengadaan kegiatan pelatihan dan pembelajaran. Selain itu, LMS juga dapat mempermudah perusahaan dalam melakukan pelaksanaan pembelajaran seperti penjadwalan dan pengaturan kebutuhan, seperti kebutuhan komputer yang diperlukan untuk proses pendataan. Untuk membuka situs LMS, klik web, yaitu https://www.lms.pt/xyz. Proses bisnis LMS yang ada di PT XYZ merupakan dasar yang dijadikan acuan untuk melakukan implementasi LMS. Berikut adalah manfaat pembangunan LMS. LMS digunakan untuk mempermudah perusahaan dalam mengolah data-data master terkait pengadaan kegiatan pelatihan dan pembelajaran. LMS juga dapat mempermudah perusahaan dalam melakukan pelaksanaan pembelajaran seperti penjadwalan dan pengaturan kebutuhan. Serta LMS dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisien kinerja yang dilakukan sesuai dengan proses bisnis yang berjalan di perusahaan. Proyek ini dikerjakan menggunakan metode Rapid Application Development atau disingkat RAD. Implementasi LMS ini juga menggunakan framework Bootstrap, AngularJS, dan ConnectKnit, serta Database Management System. Kemudian, pada bagian churn sistemnya, dijelaskan bahwa sistem ini berjalan dengan menggunakan model penambahan sedikit demi sedikit, menggabungkan elemen-elemen aliran proses linier dan paralel. Ketika model tersebut digunakan, hasil pada tahap pertama seringkali berupa produk inti. Itu berarti spesifikasi kebutuhan dasar telah ada, tetapi fitur-fitur pelengkap atau tambahannya masih tetap belum terselesaikan. Suatu rencana pengembangan untuk inkrementasi berikutnya dikembangkan. Perencanaan ini berisi modifikasi produk untuk menghasilkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna, dan juga berisi perencanaan untuk mengembangkan fitur-fitur dan fungsionalitas tambahan. Fitur-fitur yang tersedia dalam LMS untuk institusi pendidikan adalah pengelolaan hak akses pengguna, pengelolaan proses, pengelolaan bahan ajar, pengelolaan aktivitas, pengelolaan nilai, menampilkan nilai dan transkrip, serta pengelolaan visualisasi e-learning, sehingga bisa diakses dengan web browser. Adapun kelebihan dan kekurangan program Learning Management System. Nah, untuk kelebihannya yaitu meningkatkan produktivitas karyawan serta efektivitas dan efisien perusahaan. Produk tahap yang lebih awal dalam diimplementasikan menggunakan jumlah orang yang lebih sedikit. Kemudian mudah pantau kemajuan belajar peserta. Untuk yang terakhir, yaitu penyelenggaraan pelatihan dapat menghemat waktu dan tenaga lebih banyak. Dan untuk kekurangannya, masih terdapat error dan belum memiliki dokumentasi lengkap. Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Dan proses pembelajaran dan mengajarnya cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Dan untuk lingkupnya, yaitu untuk lingkup proyek,
Yang pertama, tahap perencanaan, tahap analisis, tahap desain, tahap uji coba, tahap implementasi, dan yang terakhir, tahap operasional. Dan untuk lingkup prosesnya, yaitu untuk pertama, kita login dan masukkan username dan password yang sudah diberikan. Nah, nantinya sistem akan memproses halaman dashboard LMS. Kemudian lakukan verifikasi, baru kita menambahkan atau mengganti datanya. Berikut adalah bagan aliran sistem informasi lama dan aliran sistem informasi baru. Pada bagian aliran sistem informasi keduanya sangatlah berbeda, dengan artian pada aliran yang lama masih menggunakan cara yang manual dan menggunakan formulir kertas. Sedangkan untuk aliran yang baru tentu saja lebih efisien dengan menggunakan web learning management system tersebut, hanya dengan cara memasukkan username dan password saja. Bisa masuk dan mendaftar sebagai pegawai kapan saja dengan syarat koneksi internet yang memadai. Ada juga diagram HIPPO yang digunakan untuk menyediakan suatu struktur guna memahami fungsi-fungsi dari program. Untuk menjelaskan, menekankan fungsi-fungsi yang harus diselesaikan oleh program. Untuk menyediakan penjelasan yang jelas dari input yang harus digunakan dan output yang harus dihasilkan oleh masing-masing fungsi pada tiap-tiap tingkatan dari diagram-diagram HIPPO. Dan untuk menyediakan output yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pemakai. Dan berikut adalah diagram konteks, yang artinya sebuah diagram sederhana yang menggambarkan hubungan antara entiti luar, masukan, dan keluaran dari sistem. Diagram konteks direpresentasikan dengan lingkaran tunggal yang mewakili keseluruhan sistem. Di sini, entitasnya yaitu staf administrasi, ada peserta, dan pemimpin. Selain diagram HIPPO dan konteks, ada juga diagram DVD mulai dari level 0 sampai level 3 yang mengartikan pada level 0 menggambarkan bagaimana sistem berinteraksi dengan eksternal entitas-entitas. Pada diagram konteks akan diberikan nomor untuk setiap proses yang berjalan. Umumnya mulai dari angka 0 untuk start awal. Dan untuk level 1, hasil dari pemecahan diagram konteks menuju diagram 0 yang mana di dalam diagram inilah terdapat penyimpanan data. Level 2 untuk menguraikan apa saja proses-proses yang ada dalam lingkup sistem. Setiap bubble, proses, dan DVD level 1 dapat dimodelkan secara lebih terperinci menjadi sebuah DVD lagi. Dan pada level 3 menggambarkan pecahan data dari proses kelola data kategori produk terdiri dari 3 proses, yaitu input data kategori produk, edit data kategori produk, hapus data kategori produk. Dan berikut adalah desain input dan output pada data peserta dan data hasil dari perhitungan, dan juga desain input dan output data peserta atribut yang digunakan pada saat pelatihan. Dan untuk desain proses, yaitu penghasilan bersih sama dengan gaji dikurangi tanggungan. Dan untuk yang kedua, jumlah atribut sama dengan besar pengaruh dikali harga satuan. Dan ini adalah relasi antar tabel, yaitu sebagai berikut. Dan untuk analisis biaya dan manfaatnya sebagai berikut.
Dan untuk menunjukkan hasil dari jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisien manajemen. Rasio ini menunjukkan hasil dari seluruh aktiva yang dikendalikan dengan mengabaikan sumber pendanaan. Rasio ini biasanya diukur dengan persentase adalah sebagai berikut. Total manfaat dikurangi total biaya per total biaya dikali 100%. Yaitu di sini saya masukkan total manfaatnya 315 juta 150.000 dikurangi 248 juta 150.000. Lalu per 248 juta 150.000. Kemudian nanti hasilnya kita kali 100. Dan di sini saya sudah menjumlahnya dan hasil akhirnya yaitu 27%. Cukup sekian penjelasan mengenai program yang saya kerjakan, yaitu pengembangan Learning Management System. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.